Transformasi digital perbankan ini adalah dalam satu BKT ini kan ini memang sudah ditemukan ya. Karena apa? Karena memang kondisi ini yang harus real yang dilakukan oleh sektor perbankan ya. Dengan apalagi dengan pandemi COVID ini yang notabene memaksa proses transaksi keuangan itu melalui digital. Nah, oleh karena itu penting bagi kita dimulai dan merupakan suatu keharusan keniscayaan bahwa digitalisasi itu merupakan hal yang wajib yang harus diterapkan oleh perbankan ya. Tidak ada kata tidak ya, bahwa selama ini mungkin yang dikhawatiri oleh perbankan itu adalah bagaimana investasinya, bagaimana tingkat penyelenggaraannya yang mungkin investasi begitu besar, tingkat penyelenggaraannya begitu rumit. Nah, ini OJK sudah merancang ya ke depannya bagaimana transformasi digital ini bisa dilakukan oleh terutama di sektor perbankan, BPR gitu ya. Nah, ke depan tidak ada lagi bahasa bahwa ketika pelaksanaan digitalisasi perbankan ini itu adalah maju pada permodalan ya. Ke depan tidak ada lagi investasi yang disiapkan untuk menyiapkan perbankan itu siap masuk di digitalisasi ya. Karena apa? Karena memang eranya ini adalah era kolaborasi. Nah, oleh karena itu pentingnya kesiapan dari BPR ya untuk harus masuk dulu di digitalisasi ini ya. Nah, dengan demikian ketika BPR sudah masuk ya, bahwa banyak finansial teknologi yang menyiapkan platform-platform untuk memudahkan nasabahnya untuk bertransaksi ya. Nah, tinggal nanti BPR itu melakukan kerjasama dengan finansial teknologi tersebut ya. Nah, sehingga disiapkan suatu platform yang bisa berinteraksi oleh nasabah-nasabahnya, dan biaya pun nanti per transaksi ya, berapa kali transaksi tinggal dikalikan dengan suatu biaya tertentu ya. Nah, berikutnya nanti ketika itu sudah biaya per transaksi, dan itu pun yang membayar itu adalah nasabah sebagaimana bentuk dari dia melakukan transaksi. Tidak ada biaya di situ di sisi perbankan. Bahkan perbankan itu mendapatkan suatu jasa untuk pelaksanaan sistem pembayaran tersebut ya. Nah, ini merupakan suatu peluang fee-based income yang bisa diraih oleh perbankan. Nah, oleh karena itu wajib hukumnya ya dari sisi perbankan itu untuk segera masuk di sektor digitalisasi ini ya. Tidak perlu merasa khawatir bagaimana penerapan digitalisasi ya. Ayo kita siap, BPR Kandi siap untuk itu, untuk membantu melayani teman-teman ya BPR, bahkan koperasi pun kita siap bantu untuk masuk ke era digitalisasi ini ya. Kita BPR Kandi yang siap untuk mencarikan mitra kerja dari sisi perusahaan-perusahaan teknologi, finansial teknologi. Apa istilahnya tantangan untuk menuju transformasi digital perbankan nih Pak? Ya, tantangannya di situ adalah seringnya merasa kekhawatiran, ketakutan terhadap masuk di dunia transformasi digital ya. Nah, ini penting bagi kita untuk mengoptimalkan diri kita bahwa segala sesuatunya ini sudah menjadi suatu kebutuhan, bukan keinginan lagi ya. Wajib hukumnya harus masuk ke sana. Nah, bahwa apapun yang terjadi di sana, segala persoalan yang terjadi di sana ya, ketika kita sudah ada di dalamnya tentu kita bisa akan atasi bersama-sama. Tidak ada suatu hal yang ruwet, yang sulit ya, yang perlu kita khawatirkan ya ketika kita akan masuk ke dunia transformasi digital ini ya. Jadi saya mengimbau ayo kita semua masuk ke transformasi digital ini ya. Tantangan tersebut ada pada diri kita, rasa kekhawatiran kita. Nah, itu harus kita kikis habis ya. Dengan kebersamaan, dengan era kolaborasi, dan kami siap, BPR Kandi siap untuk itu, garda terdepan untuk mengajak teman-teman dari BPR, koperasi untuk bersama-sama mari menuju transformasi digital lembaga keuangan. Termasuk juga pelatihannya siap dari BPR. Apapun siap ya. Jadi kita pandemi COVID ini ya yang membuka mata kita, memaksa diri BPR Kandi ya untuk tidak boleh lagi ada dalam komunitas itu sendiri ya. Jadi kita BPR Kandi harus menyiapkan diri untuk keluar dari komunitas BPR lembaga keuangan. Karena apa? Karena dengan kita keluar dari komunitas BPR ini kita bisa melihat
persoalan-persoalan yang dihadapi oleh komunitas, ya, oleh teman-teman BPR maupun koperasi. Dan akhirnya kita menemukan berbagai persoalan yang dihadapi oleh komunitas ini. Kenapa ekonomi Bali itu belum bangkit? Kenapa BPR koperasi itu belum menyalurkan kredit? Karena mereka memiliki suatu kekhawatiran, ya, adanya penarikan dana dari nasabahnya, adanya penarikan dana dari anggotanya untuk memenuhi kebutuhan masing-masing, ya. Nah, sehingga kekhawatiran itu menjadikan suatu hal yang lumrah, hal yang logis bagi lembaga keuangan. Lebih baik mengambil posisi, mengambil peran, kita menyiapkan likuiditas agar ketika nasabah anggota di koperasi menarik, kita siap untuk itu. Nah, kendala itu yang kita atasi, ya, bahwa ketika di situ ada kekhawatiran tersebut, oke, silakan dana-dana yang disiapkan, yang dimiliki oleh BPR dan koperasi, silakan itu dianggarkan untuk dana pencairan dari nasabah maupun anggotanya. Namun untuk pencairan kredit ke depannya, ya, mau tidak mau, ya, dan kita siapkan, BPR kan disiapkan untuk dana untuk membantu modal kerja BPR dan koperasi. Bahkan kita sudah ada 250 miliar lebih yang kita siapkan untuk membackup teman-teman BPR maupun koperasi khususnya di Bali, ya. Nah, dengan demikian adanya alokasi dana yang kita siapkan sehingga kekhawatiran di BPR akan menarikkan dana, ya, itu sudah bisa diatasi. Nah, sehingga adanya dropping dana di BPR Kanti, ya. Nah, ini bisa akan memberikan semangat bagi teman-teman BPR dan koperasi untuk sama-sama membangkitkan ekonomi Bali. BPR Kanti yang sudah bangkit dari 2021 ini tidak bisa sendirian untuk melangkah, ya, bagaimana membangun ekonomi Bali ini. Ini harus menjadi gerakan bersama, ya. Mampu pun BPR Kanti sendiri ini tidak akan menjadi perubahan semakin cepat, ya. Ini tidak bisa diatasi oleh sendiri, ini harus menjadi diatasi oleh bersama-sama, ya. Dan BPR Kanti, ya, mengambil peran untuk menyiapkan, membackup teman-teman BPR, ya, dan koperasi, baik dari sisi permodalan, modal usaha yang disalurkan kepada anggotanya. Terus apabila mengalami liquidity mismatch, kita akan siap bantu, dan kita juga siapkan produk bersama, baik produk bersama di BPR maupun produk bersama di koperasi, dan kita siapkan juga melatih SDM yang ada di koperasi maupun di BPR, ya. Nah, itu konteks apa yang kita lakukan tersebut, 4 hal tersebut: memberikan modal usaha, membantu likuiditas mismatch, ya, membuat produk bersama, dan membantu, ya, mendidik SDM BPR dan koperasi ini. Itu adalah ruang lingkupnya adalah pelaksanaan fungsi Apex Bank, bank pengayom bagi BPR maupun koperasi. Kita siap untuk itu.